Intipers, Anda yang senang ngintip-ngintip, Anda yang senang cari inspirasi dan informasi serta tips sukses, Anda berada di jalur channel YouTube yang tepat. Di sini Anda bisa ngintip sepuas-puasnya tanpa ada yang marah. Hai, jumpa lagi dengan Hani Apindo bersama BP Jam Sostek dalam Intip Bos, inspirasi, tip bisnis, obrolan serius dan santai. Pada kali ini Intipers kita akan berada di Mata Apindo, di mana pada rubrik ini kita akan mengupas tentang ekonomi terkini dari perspektif Apindo. Dan topik yang akan kita perbincangkan cukup menarik karena ini menyangkut keadilan dan hajat hidup para pekerja yang ada di Provinsi Riau. Masalah upah minimum provinsi tahun 2022 yang sepertinya ini sudah disahkan pada tanggal 21 November 2021 kemarin. Nah, ini kita akan membahas dan memperbincangkan masalah penetapan UMP di Provinsi Riau dan bagaimana implikasinya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan PP Peraturan Pemerintah yang baru nomor 36 tahun 2021. Sudah hadir di studio Intip Bos kita Bapak Agus Setiawan. Halo Pak Agus. Terima kasih Bu Hani. Senang sekali Bapak udah bisa hadir di studio kita. Padahal kita udah berjanji berapa kali ya Pak ya. Kemarin kita nggak bisa, ini waktunya ya, klop waktunya ya, baru kesempatan ini kita bisa ketemu Pak Agus. Intipers, Pak Agus ini adalah Wakil Ketua Apindo Riau dan beliau adalah anggota Dewan Pengupahan Provinsi Riau. Jadi kita berbincang dengan orang yang tepat untuk masalah UMP, Upah Minimum Provinsi Riau. Pak Agus, nah ini berkaitan dengan yang sudah saya sampaikan tadi, penetapan upah minimum provinsi ya Pak Agus ya pada tanggal 21 kemarin November. Ya 21 November. Pak Agus bisa nggak ini diberikan semacam enlightenment kepada kita semua dan mungkin para intipers yang masih awam tentang apa sih itu upah minimum atau upah UMK, UMP itu apa itu dan apa filosofi ininya Pak Agus, prinsip-prinsipnya mungkin Pak Agus bisa jelaskan. Baik, terima kasih Bu Ani. Awalnya kita bicara di upah atau gaji. Upah atau gaji itu adalah hak pekerja. Betul. Atau hak buruh yang diberikan oleh pihak pengusaha atau pelaku usaha, yang dimana upah itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan antara pengusaha dan karyawan dalam bentuk uang tunai gitu. Baik itu diberikan per bulan, per minggu atau harian. Ataupun borongan. Gitu. Karena ada upah borongan juga. Jadi itu bentuk upah itu seperti itu. Nah, jadi sebetulnya filosofinya apa nih dalam penentuan UMP ini nih Pak Agus nih? Kebijakan upah minimum itu filosofinya untuk memberikan satu jaminan kepada pekerja yang di bawah 1 tahun. Untuk para pekerja yang di bawah 1 tahun dan masih lajang. Yang masih lajang. Betul. Jadi dikhususkan untuk penetapan ini. Betul. Untuk yang bekerja di bawah 1 tahun dan masih lajang ya. Nah ini kebijakannya apa aja tuh Pak Agus kalau bisa disampaikan ke para intipers nih, kebijakan dalam pengupahan kita ini? Kebijakannya kalau dari arahan dari pemerintah pusat itu tentu diatur oleh Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan yang Pak Agus menjadi anggotanya di sana ya. Kalau Dewan Pengupahan itu ada di provinsi, Dewan Pengupahan provinsi. Kalau itu ada di kabupaten, Dewan Pengupahan kabupaten. Kalau itu di kota ya kabupaten itu di kota. Yang di mana dibentuk kalau provinsi dibentuk oleh gubernur. Kalau untuk kabupaten dibentuk oleh bupati atau wali kota ya Pak ya. Seperti itu. Berarti kalau Dewan Pengupahan ini ketuanya pasti dari pihak Disnaker dong ya Pak ya? Disnaker sebagai unsur dari pemerintahan. Gitu. Nah, ini berkaitan dengan PP yang baru nih Pak, yang tahun nomor 36 tahun 2021 menggantikan yang 78 tahun 2015 ya Pak ya. Nah, formulasi dalam penetapan UMP ini gimana nih Pak? Yang baru ini nih Pak. Yang diterapkan yang PP yang baru ini. Betul. Untuk formulasi PP 78 dengan PP 36 itu jelas berbeda. Kalau PP 78 itu formulasinya itu melalui survei
kehidupan layak KHL. KHL. Oh, itu kalau yang lama ya, betul, PP 78. Kalau yang baru gimana ya, Pak? Kalau yang baru itu ada satu parameter yang sudah diatur dalam ketentuan P36 yang dimana itu mengacu ke strategis nasional, ke ekonomi, perekonomian secara nasional. Oh, yang dari data BPJS, data BPS ya? BPS, Badan Pusat Statistik. Ya. Oh itu ya Pak ya, perbedaannya ya Pak ya. Nah jadi kalau misalnya yang di kalau yang di 78 itu berdasarkan kelayakan hidup. Tapi kalau yang di KHL, kalau yang di PP 36 itu berdasarkan data BPS yang menyangkut ini kali ya, masalah konsumsi rumah tangga gitu kali ya Pak ya? Betul. Itu parameternya ya? Seperti anggota keluarga yang bekerja. Anggota total berapa keluarga yang ada di rumah, itu ada hitungannya di situ. Oh gitu, perbedaannya di sana ya? Pertumbuhan ekonomi dengan inflasi pun ada hitungannya di situ. Oke. Nah, jadi kalau gitu bisa kita katakan bahwa dengan penerapan PP nomor 36 tahun 2021 ini lebih berpihak kepada pegawai. Sama-sama sebenarnya. Sama-sama. Berpihak ke pekerja juga. Oh, jadi ini pengusaha. Prinsipnya adalah berkeadilan kali ya Pak ya. Jadi masing-masing win-win gitu ya. Karena dalam pengupahan ini jangan sampai ada pekerja yang dirugikan karena mungkin tidak sesuai dengan kondisi hidup, dan pengusaha pun tidak dirugikan juga dengan kondisi ekonomi kita yang sekarang ini berkaitan dengan pandemi sekarang ini ya Pak ya. Pak, kalau boleh tahu nih kan dari tadi kita ngomongin masalah Dewan Pengupahan nih Pak. Bisa dijelaskan nggak Pak siapa aja yang ada di dalam Dewan Pengupahan itu dan apa saja peran serta fungsinya Pak di Dewan Pengupahan itu Pak? Dewan Pengupahan itu adalah lembaga non struktural yang dibentuk oleh pemerintah. Kalau itu di dalam provinsi itu Dewan Pengupahan Provinsi. Kalau Dewan Pengupahan di kabupaten kota ya kabupaten dan kota. Jadi unsur-unsurnya selain pemerintah siapa aja nih Pak? Nah, di dalam keanggotaan pengupahan itu ya sebagai ketua tentu kepala dinas. Oh yang tadi ya udah kita sebutkan kepala dinas tenaga kerja. Kepala dinas tenaga kerja, ada unsur dari asosiasi. Apindo sudah terwakili dong dengan kehadiran Bapak di Dewan Untuk Pengupahan. hal ini di Provinsi Riau diwakili oleh Apindo. Oke. Ada unsur dari Serikat Buruh dan Serikat Pekerja. SPSI. Terus ada unsur dari akademisi. Jadi dosen-dosen yang dosen-dosen. Dan terakhir pakar. Dewan Pakar yang kualitasnya memang benar-benar memahami tenaga kerjaan masalah sosial ya Pak ya. Oh itu dia, jadi di Dewan Pengupahan ini betul-betul tidak melakukan satu penilaian secara subjektif, tetapi sudah merupakan satu kumpulan para ya boleh dibilang yang ahli-ahli yang berkompeten atau pihak-pihak yang berkompeten di masalah pemberian upah kepada tenaga kerja gitu ya Pak ya. Yang mudah-mudahan nih dengan adanya Dewan Pengupahan seperti ini UMP di setiap provinsi bisa betul-betul terwakili gitu ya Pak ya. Nah terus, ini dia nih barangkali juga para Intipers juga kepengen tahu juga nih perbedaan pokok dari perubahan yang ada di PP 78 ke PP 36. Maksud saya gini nih Pak Agus, apakah Dewan Pengupahan sudah memberi atau memiliki satu pemikiran atau satu bahwa maksud saya gini, pendeknya apakah PP 78 tahun 2015 dibandingkan dengan PP 36 2021 yang mana yang bisa memberikan rasa keadilan? Nah, itu. Dalam masa saat sekarang ini kondisi pandemi COVID-19 ini, ya memang lebih bijak pemerintah menerapkan PP 36. Oh, PP 36 itu. Karena didasari oleh kondisi ekonomi nasional saat ini dengan kondisi ketenaga kerjaan yang ya dari pihak-pihak perusahaan juga sekarang banyak yang tutup. Karena kondisi seperti ini. Berarti, jadi PP 36 ini menjembatani untuk menerapkan upah yang sesuai dengan kondisi. Betul. Berkeadilan. Apakah ada kemungkinan PP 36 ini
lebih rendah daripada hitungannya lebih rendah dibandingkan dengan PP 78. Sebenarnya PP 36 ini kan baru kita terapkan di tahun ini. Oh, untuk gitu. tahun sebelumnya 2020 tidak ada kenaikan. Kita masih menggunakan PP 2021 kemarin yang ditetapkan 2020 tidak ada kenaikan. Itu masih menggunakan yang PP 78. Betul. Dengan kondisi sekarang PP 36 sudah disahkan oleh Presiden, ya kita mengacu ke PP 36. PP 36. Berarti ada kenaikan dong nih, Pak? Ada kenaikan. Alhamdulillah. Pasti senang nih Intipers yang bekerja di perusahaan udah tahu ya bahwa akan ada kenaikan UMP dari pemerintah. Oke. Pak Agus, ini dalam kondisi masa sulit seperti sekarang ini 2 tahun sudah kita lalui dengan ya berbagai macam hal akibat pandemi COVID yang saat ini kita hadapi ya. Kita lihat juga dunia usaha banyak mengalami ya kemunduran gitu ya Pak Agus ya. Sebenarnya ini implikasinya dari apa ya namanya nih dari penerbitan PP 36 ini tahun 2021 ini apa nih Pak Agus nih? Tentu dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat berdampak sekali ya. Ini tidak bisa dipungkiri oleh beberapa aspek perekonomian di Indonesia. Ya, banyak perusahaan yang sekarang yang tutup, yang kesulitan untuk membayar upah pekerjanya. Jadi dengan adanya penetapan PP 36 tahun 2021 ini sudah tepat. Gitu ya. Sudah tepat dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional saat ini. Akibat dampak dari COVID. Nah, ini kalau kita bicara dampak COVID ini kan bukan hanya perusahaan-perusahaan besar yang terdampak. UMKM pun banyak terkena dampaknya. Apakah ini diakomodir Pak Agus di PP 36 ini? Nah, itulah keunggulan dari PP 36 ini yang tidak diatur di PP 78 mengenai upah UMKM tadi. Oh, ini jadi kelebihan dari PP 36 ini adalah mengatur tentang UMKM. Ini sebenarnya dari tadi yang ganjilan sama saya nih Pak Agus nih, karena memang sektor UMKM itu memang betul-betul terdampak. Ya, ini gimana nih? Diakomodirnya dalam bentuk apa di dalam PP 36 itu Pak Agus? Di situ di dalam aturan PP 36 itu diizinkan pihak pelaku usaha, pengusaha yang dalam bergerak bidang UMKM itu memberikan upah di bawah. Oh gitu. Di bawah UMP ataupun maupun UMK. Oke, jadi pekerja di sektor UMKM itu diperbolehkan atau pengusaha di sektor UMKM diperbolehkan untuk membayar upah buruhnya di bawah UMP maupun UMK. Itu ada batasannya nggak ya Pak Agus ya? Tidak boleh minimal 50% dari minimal 50% UMP dari maupun UMK. Dari UMP atau UMK. Oke, jadi katakanlah kalau misalnya UMP Riau provinsi bukan kita nggak sebut Riau, misalnya UMP satu daerah itu katakanlah 2 juta, berarti UMKM harus membayar minimal 1 juta. Nah, apakah ada sanksi hukum kalau seandainya UMKM itu nggak mampu membayar 1 juta? Ada, apabila tidak ada kesepakatan. Ada. Tapi kalau kesepakatan itu dibuat antara kedua belah pihak dengan perundingan bipartit, antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan, pengusaha, itu diizinkan. Oh, jadi sesuai dengan kesepakatan. Berarti ada aturan dari PP 36 2021. Sektor UMKM diwajibkan, boleh bilang begitu ya Pak ya, diwajibkan membayar minimal 50% dari UMP. Tapi kalau berdasarkan kesepakatan. Ini berdasarkan kesepakatan. Tapi kalau sepakat antara pekerja dengan pengusaha UMKM itu untuk membayar di bawah tidak masalah. Tidak ada masalah. Sepanjang itu ada kesepakatan. Jadi kalau tidak ada kesepakatan itu bisa menjadi masalah dan pihak pekerja bisa melaporkan kemana nih Pak Agus? Bisa diadukan ke Disnaker. Ke Disnaker ya. Tapi mudah-mudahan kita nggak sampai seperti itulah karena sektor UMKM ini ke pengadilan hubungan industrial.
Mungkin itu kita bicaranya untuk yang sektor formal ya, pekerja sektor formal. Kalau informal UMKM kan termasuk ini ya, informal ya, Pak Agus ya. Jadi ya alhamdulillah lah, berarti kalau begitu memang PP 36 2021 ini betul-betul mengakomodir semua komponen dari pelaku-pelaku usaha, baik usaha besar, menengah maupun UMKM. Dan ini memberikan satu kepastian bagi pekerja ya, bahwa terlindungi hak-haknya di dalam pemberian upah dari perusahaan. Oke, jadi dari sektor UMKM itu mendapatkan satu porsi di PP 36 ini ya Pak Agus. Nah, kemudahan. Saya catat bahwa bisa saja di bawah UMP asal ada kesepakatan. Nah, itu dia. Nah, sebetulnya ini kapan sih kebijakan upah minimum ini untuk sektor UMKM ini diberlakukan? Apakah sebelum ini udah ada atau belum nih? Berarti sebelum ini belum ada ya Pak Agus ya? Selama ini PP 78 tidak mengatur. Makanya 78 tidak mengatur ya Pak Agus. Dengan kondisi pandemi ini di PP 36 itu baru diatur. Oke. Tapi sebenarnya di dalam PP 78 waktu kita laksanakan banyak juga UMKM yang tidak memenuhi aturan main UMP. Tapi kan waktu itu juga belum ada aturannya. Betul, ya Pak Agus ya. Nah, nih ada lagi yang harus kita bahas. Kapan UMP ditetapkan dan kapan nih UMK ditetapkan nih Pak Agus? Terus diberlakukannya kapan? Ini kan berarti kalau gitu setiap tahun apakah UMP setiap daerah itu berubah-ubah atau bisa tetap atau berubah-ubah? Berubah-ubah ya sesuai dengan kondisi ekonomi, laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Cuman penetapan UMP ini minimal tanggal 21 November setiap tahunnya harus ditetapkan oleh gubernur. Minimal UMP 20 November 21. Setiap 21. Betul. Kalau 21 disahkannya itu kapan? Tanggal 21 itu? Betul. Untuk UMP. Untuk UMP. Betul. Apakah ada sanksi Pak Agus kalau satu daerah itu tidak memberikan tidak memberikan informasi tentang UMP atau mengesahkan atau apapun tentang UMP? Tidak merekomendasikan. Oh ya, satu lagi tadi untuk UMK-nya itu ada batasan juga. UMK kapan itu? 30 November. 30 November. Jadi UMP dulu provinsi, kemudian 1 minggu atau 10 hari kemudian baru di Kota Madia atau Kabupaten. Sanksinya atau apa? Saya pengen tahu tuh apakah? Ya jelas apabila bupati ataupun gubernur tidak melaksanakan ini kan kebijakan strategis nasional. Iya. Jadi ya pemerintah daerah yang dimana UMP dipertanggungjawabkan oleh gubernur maupun UMK itu tentu harus diikuti. Apabila tidak diikuti ya tentu ada sanksi dari pemerintah pusat. Sanksinya apa tuh Pak? Ya teguran administratif mungkin ada pemerintahan sementara atau ya. Gitu. Tapi alhamdulillah itu kan yang mengatur pemerintah itu. Ya. Tapi alhamdulillah Provinsi Riau tepat waktu ya. Malah sebelum itu ya saya dengar ya Pak Agus ya. Betul. Tanggal berapa kemarin kita mengesahkan? Kemarin kita udah tanggal 15, disahkannya tanggal 21 itu. SK-nya udah. Berarti sesuai ya. Betul, dengan aturan pemerintah berarti. Karena kalau tidak ditempatkan sesuai itu sesuai dengan Undang-Undang 34 2014 kalau nggak salah itu peraturan pemerintah daerah itu, ya itu ada sanksi di situ. Gitu ya. Dari pihak provinsi juga memberikan sanksi nggak kepada Dewan Pengupahan kalau tidak memenuhi deadline itu dari gubernur maksudnya? Dari gubernur. Ya. Ya tentu bupati juga mengacu ke aturan sanksi tadi. Pusat, apabila tidak merekomendasikan atau tidak menanggapi adanya kebijakan strategis nasional ini ya tentu ada sanksi dari pemerintah pusat. Saya ingin bertanya, ini ada nggak gejolak-gejolak waktu kemarin itu Pak Agus beserta beberapa stakeholder dalam menetapkan pengupahan di wilayah Provinsi Riau? Ada nggak gejolak-gejolak itu? Gejolak tentu ada. Perundingan walaupun penetapan upah minimum PP 36 maupun PP 78 itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dewan Pengupahan itu sudah melaksanakan sesuai dengan aturan main, tapi namanya serikat pekerja mungkin ingin upah lebih tinggi seperti kemarin kita ada perundingan juga dari pihak serikat minta kenaikan 5%. Oke. 5% dari tahun lalu? Dari ketentuan. Yang dimana ketentuan yang Provinsi Riau kan dia 1,73% gitu kan.
Yeah. Jadi kebijakan dari kemarin setelah ada kesepakatan, UMP Provinsi Riau kita naikkan jadi 50.000 atau 1,73. 1,73. Dan alhamdulillah sesuai dengan forum yang sudah diikuti oleh beberapa unsur yang hadir pada saat itu, ya sepakat ya dengan kenaikan 50.000. Berarti dinamikanya tidak terlalu membuat kita menguras energi ya, Pak Agus ya. Ya alhamdulillah aja dalam kondisi seperti ini pun Dewan Pengupahan bisa memberikan satu rekomendasi kepada pemerintah untuk menaikkan menaikkan upah minimum provinsi ya. Ya wajar sih kalau pihak pekerja. Jadi kan semacam kayak apa ya, kalau menetapkan upah nih dalam kondisi seperti sekarang ini, pihak pengusaha mintanya pasti turun, ya nggak Pak Agus. Tapi para pekerja juga kepengennya naik karena apa? Ya semua berdasarkan himpitan ekonomi sekarang gitu ya. Sebenarnya sejak saya menjadi anggota Dewan Pengupahan dari mulai Kabupaten Siak sampai ke provinsi, ya dinamikanya seperti itu. Seperti itu terus ya. Setiap tahun itu terus yang Pak Agus sadari. selalu ini ya menjembatani antara kepentingan pekerja dengan kepentingan pengusaha. Ya inilah dia ya. Jadi di Dewan Pengupahan itu mungkin sekitaran dari bulan September, Oktober, November itu pasti pusing banget ya Pak Agus ya. Ya itulah konsekuensi kita ya Pak Agus ya untuk mencapai satu keadilan. Keadilan baik dari pemerintah, pengusaha maupun pekerja. Ya gimana kita memberikan satu solusi yang win-win. Jadi apalagi dalam kondisi terdampak COVID seperti sekarang ini, pengusaha juga ya kita lihat banyak yang kolaps. Jangan pula kita menuntut upah setinggi-tingginya tapi akibatnya ada pemutusan hubungan kerja. Pasti kan begitu ya Pak Agus ya. Perusahaan tutup. Jadi dalam hal ini juga ya kebesaran hati dari para buruh atau pekerja untuk bisa menerima kondisi-kondisi ini daripada mereka di PHK gitu ya Pak Agus ya. Oke. Pak Agus, ini ada yang unek-unek lagi yang ingin saya tanyakan kepada Pak Agus. Ini gimana sih mekanisme pengawasan pelaksanaan dari ini UMP kita ini? Apakah setelah ditetapkan dilepas begitu aja atau masih ada pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan? Oh, tentunya dari instansi Dinas Tenaga Kerja tentu ada badan pengawas. Badan pengawas ini yang mengawasi pelaksanaan UMP maupun UMK. Badan Badan Pembinaan dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan itu ada bidang di situ, bukan hanya upah aja yang dilihat. Tapi karena kita konteksnya bicara upah, itu ada untuk monitoring ke lapangan dari pihak badan pengawas tadi untuk dilaksanakan apa tidak apa yang sudah ditetapkan oleh gubernur maupun mengenai UMP ini. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang tidak membayarkan gaji karyawan sesuai UMP, pihak pekerjanya berhak atau mengadukan ke Pak? Badan pengawas. Binwas. Di Binawas di Dinas Tenaga Kerja ya. Itu kalau ada ketidakpuasan. Tapi kalau yang kembali yang seperti Pak Agus tadi bilang, kalau ada kesepakatan bipartit itu aman aja. Aman. Jadi prinsipnya di sini sebetulnya sih bisa dibilang fleksibel. Jadi kalau perusahaan memiliki kesepakatan bipartit dengan pekerja, tidak ada gejolak apapun, fine aja. Itu ya kembalinya lagi ke para pekerjanya ya. Mudah-mudahan aja dengan ditetapkannya UMP Riau yang yang sekarang ini ada kenaikan 50.000 ya, 1,73%. Ini bisa mengakomodir rasa keadilan dari pekerja dan rasa keadilan juga dari pengusaha ya Pak Agus. Para Intipers yang saya sayangi, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Agus Setiawan, Wakil Ketua Apindo Riau, anggota Dewan Pengupahan Provinsi Riau. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan menjadi semacam enlightenment. Kita sudah tahu apa itu UMP, UMK, bagaimana penerapannya dan bagaimana proses dari awalnya itu ditetapkan. Yaitu tentunya tidak ada unsur subjektivitas atau apapun, tapi ini betul-betul berdasarkan data kalau yang sekarang ya. Perbedaan dari
Perbedaan dari PP, saya tegaskan, perbedaan PP 36 tahun 2021 dengan PP 78 2015, di PP 36 2021 ini lebih mengakomodir kepentingan dari para pekerja juga berdasarkan data BPS. Jadi kalau di 78 itu berdasarkan survei kelayakan hidup, ini berdasarkan dari data BPS. Selain itu di BP yang paling krusial lagi di PP 36 tahun 2021 ini diakomodir juga kepentingan para pekerja yang bergerak yang bekerja di sektor UMKM dan terlindungi itu semua ya. Tapi dengan catatan, seandainya ada kesepakatan bipartit, ada fleksibilitas di situ bahwa tidak bermasalah, yang penting pekerja dan pengusaha bisa bersinergi bersama-sama dan jangan sampai terjadi adanya pemutusan hubungan kerja ataupun adanya perusahaan yang bangkrut gara-gara harus dituntut menggaji karyawannya lebih besar lagi. Terima kasih Pak Agus sudah datang ke studio Intip Boss. Mudah-mudahan kita nanti bisa berjumpa lagi, bincang-bincang yang lebih hot lagi barangkali di segmen-segmen yang akan datang. Topik yang lain. Oke, para Intipers, semoga ini menjadi tambahan pengetahuan dan enlightenment untuk kita. Saya Hani Apindo bersama BP Jamstek mengucapkan terima kasih dan kita jumpa lagi di Intip Boss episode berikutnya. Salam.